Kecelakaan adu kambing antara sebuah truk tronton dengan bis antar kota antar provinsi syarat penumpang terjadi di Jalan Lintas Padang Solok, Sumatera Barat pada Selasa siang. Akibat kecelakaan, kedua supir terjepit bagian depan kendaraan yang ringsek. Beruntung, tim penyelamat berhasil mengevakuasi keduanya dan membawa mereka ke rumah sakit. Selain supir kedua kendaraan, satu orang penumpang bis terluka dan telah dilarikan ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi diduga akibat bis selip saat melaju di jalan berkelok yang licin setelah diguyur hujan. Tiba di tikungan Lubes, Kecamatan Gunung Salang, mobil kendaraan Gumarang Jaya yang datang dari arah Padang agak melebar ke kanan dan tidak terelakkan oleh satu unit mobil tronton, terjadilah kecelakaan. Usai kejadian, Jalan Lintas Padang Solok terpaksa diberlakukan sistem buka tutup selama proses evakuasi bis dan truk tronton berlangsung. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Salto dari tol. Sebuah truk bermuatan besi plat mengalami pecah ban di Jalan Tol Cibitung, Cilincing. Akibatnya truk hilang kendali hingga terjun bebas dari ketinggian 10 meter atas jalan tol, tepatnya di kilometer 95.600 hingga ringsek. Ini sopirnya? Sopirnya? Beruntung sang sopir berhasil melompat dari dalam truk, sedangkan sang kernet truk terjepit di bagian depan truk. Jatuh dari tol. Warga yang melihat kejadian tersebut langsung mengevakuasi kernet yang terjepit sehingga sang kernet berhasil diselamatkan. Kedua korban hanya mengalami luka di bagian tangan serta langsung dievakuasi ke klinik terdekat. Pas begitu meledak, kencang, banting setir, loncat atas. Loncat? Nah itu supirnya ada berapa bang? Kenek satu, supir satu. Berarti ada 2 orang ya di dalam mobil itu ya? Kenek yang di dalam mobil, supirnya loncat duluan. Oh supir loncat duluan. Petugas kepolisian Polsek Babelan yang mendapat laporan langsung melakukan olah TKP serta minta keterangan sang supir truk. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Direktur Persiba Balikpapan Catur Adi Priyanto resmi ditangkap dalam kasus peredaran narkoba yang dikendalikan dari dalam lapas kelas 2A Balikpapan. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi gabungan yang melibatkan Barreskrim Mabes Polri, Polda Kaltim, dan pihak lapas Balikpapan dalam razia narkoba pada 27 Februari lalu. Menurut Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto, selain kasus peredaran narkoba di dalam lapas Balikpapan, penangkapan Catur juga terkait tindak pidana pencucian uang. Sejumlah barang bukti berupa mobil mewah dan 2 unit sepeda motor diduga berkaitan dengan TPPU dititipkan di Mapolda Kalimantan Timur. Kasus ini juga melibatkan 9 narapidana yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan akan diterbangkan ke Jakarta untuk proses hukum selanjutnya. Kami dari Polda Kaltim dititipi untuk mengamankan barang bukti ini dalam perkara yang melibatkan Direktur Persiba. Selain itu, sejumlah petugas dan pejabat lapas Balikpapan juga tengah diperiksa sebagai saksi. Penyidik terus mendalami bagaimana narkoba bisa masuk ke dalam lapas dan siapa saja yang berperan dalam distribusinya. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Barreskrim Polri mengungkap modus licik pabrik produksi minyak goreng minyak kita tidak sesuai takaran. Dari hasil penyelidikan, polisi menemukan kemasan 1 liter minyak kita hanya terisi 750 sampai 800 ml. Hal ini diungkap Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Barreskrim Polri dari sebuah rumah produksi di Kelurahan Sukamaju, Cilodong, Depok, Jawa Barat. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti drum penyimpanan bahan baku, minyak kita dengan berbagai kemasan dan mesin produksi.
Polisi juga menetapkan AWI, pemilik sekaligus pengelola rumah produksi minyak kita sebagai tersangka. Dalam perkara ini penyidik telah menetapkan satu orang tersangka, yaitu inisial AWI, yang berperan sebagai pemilik maupun merangkap sebagai kepala cabang sekaligus pengelola lokasi tersebut yang berada di TKP. Bahan baku minyak goreng curah didapatkan tersangka dari sebuah perusahaan di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari Jakarta, Irfan Herdiansyah, Jaka Samsa, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Di Desa Ciujung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, polisi meringkus seorang pria yang diduga mengoplos minyak curah menjadi minyak bersubsidi. Pelaku juga mengurangi ukuran minyak kita palsu dari 1 liter menjadi sekitar 800 ml. Meski baru 1 bulan beroperasi, tersangka sudah mengeruk keuntungan hingga 600 juta rupiah. Selain di Bogor, Bareskrim Polri juga mengungkap produksi minyak goreng minyak kita nakal dengan modus mengurangi isi kemasan di kawasan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Maraknya keberadaan minyak kita palsu atau minyak kita yang tidak sesuai ukuran ini tentu saja membuat resah para ibu rumah tangga. Ya emang sih merugikan kita ya, karena kan emang kita harganya tahunya kan memang harga seliter, tapi ternyata nggak sesuai emang sih. Kalau ini saya mulai beralih ke apa tuh yang merek lain. Sebenarnya sih kalau emang harus jujur kita butuh minyak. Sebenarnya berapapun kita beli, tapi minimal bisa konsekuensi dengan apa yang dihargakan dengan apa yang kita terima gitu loh. Jadi kecewa sih satu ya, kan harusnya udah lewat yang sudah ditentukan itu memang harusnya udah sesuai harga juga ini sama. Jangan susah gitu nyarinya. Menanggapi keresahan warga, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan akan melakukan penegakan hukum dalam kasus ini. Sedang kita lakukan pendalaman dan kemungkinan kita akan lakukan penegakan hukum karena memang ada yang kita dapati yang isinya tidak sesuai dengan kemasannya 1 liter. Kemudian juga ada yang menggunakan label minyak kita namun sebenarnya palsu. Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan bahwa kini pihaknya tengah menyelidiki keberadaan pabrik yang diduga mengurangi ukuran minyak kita tersebut. Lokasi perusahaan yang melakukan pengurangan takaran, ya waktu itu kan ya tanggal 7 itu kita ke Jalan Tol Iskandar di Depok, tetapi perusahaan itu sudah tutup ternyata. Nah sekarang kemudian kita selidiki dan sekarang ketemu perusahaannya pindah di Karawang. Hari ini tim Satgas Polri dan Kemendak sedang di Karawang. Tim Liputan iNews melaporkan.